Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Salsabila, NIM 202111155 dari kelas 2C Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Dr. Irfai Faturrahman, SPD, MPD. Berikut adalah soal-soalnya dan jawabannya. Soal nomor 1, yaitu jelaskan bentuk pola gabungan terikat. Tuliskan kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. 1. Adi plus kuasa. 2. Catur plus tunggal. 3. Dwi plus warna. 4. Ekstra plus kulikuler. 5. Kontra plus revolusi. 6. Purna plus wirawan. 7. Sabta plus krida. 8. Sub plus bagian. Penyelesaian. Gabungan terikat adalah bahasa atau kata yang penulisannya harus digabung tanpa spasi. Menurut KBBI adalah kata bentuk terikat yang bentuk bahasanya harus digabung dengan unsur lain agar dapat diketahui maknanya dengan jelas. 1. Adi plus kuasa menjadi adi kuasa. 2. Catur plus tunggal menjadi catur tunggal. 3. Dwi plus warna menjadi dwi warna. 4. Ekstra plus kurikuler menjadi ekstra kurikuler. 5. Kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi. 6. Purna plus wirawan menjadi purna wirawan. 7. Sabta plus krida menjadi sabta krida. 8. Sub plus bagian menjadi sub bagian. 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penyelesaian. Penalaran yaitu proses berpikir yang sistematik, yang logis untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang dapat dari fakta, informasi, pengalaman, atau pendapat para ahli. Penalaran deduktif yaitu proses berpikir yang bertolak dari suatu hal yang umum mengerucutkan menjadi suatu hal yang khusus dengan tujuan penarikan kesimpulan. Contoh, 1. Semua tumbuhan adalah makhluk hidup. 2. Pohon cemara adalah tumbuhan. Kesimpulannya yaitu pohon cemara adalah makhluk hidup. Penalaran induktif, proses berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus menuju satu hal yang umum bertujuan untuk penarikan kesimpulan. Contoh, ayam hewan yang tidak memiliki daun telinga berkembang biak dengan cara bertelur. 2. Ular tidak memiliki daun telinga berkembang biak dengan cara bertelur. Kesimpulannya yaitu semua hewan yang tidak berdaun telinga berkembang biak dengan cara bertelur. Soal nomor 3 yaitu jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Berikan contoh penerapannya. Penyelesaiannya, transkripsi atau alih ejaan merupakan pengubahan teks dari satu ejaan ke ejaan yang lain dengan tujuan menyerankan lafal bunyi unsur bahasa yang bersangkutan. Contoh, pengubahan teks dari satu ejaan lama ke ejaan yang disempurnakan dan dalam hal penerapan kata-kata asing dapatlah kiranya dipakai pedoman salinan yang disesuaikan dengan lafal dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Transliterasi atau alih aksara merupakan penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain lepas daripada bunyi kata yang sebenarnya. Contoh, penggantian jenis tulisan dari aksara pegon ke aksara Latin. Dalam melakukan pengerjaan transkripsi dan transliterasi perlu diikuti pedoman yang berkaitan dengan pedoman alih aksara dan kaidah data tertulis seperti pembagian kata, ejaan, dan fluktuasi. Berdasarkan pedoman yang digunakan, pengerjaan transkripsi dan transliterasi harus mempertahankan ciri-ciri teks asli. Tujuan digunakannya transkripsi dan transliterasi yaitu untuk memudahkan pembaca dapat memahami teks yang kurang familiar menjadi lebih familiar. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Program program usaha titik. 1. Tahap persiapan program titik. 1.1 penerimaan warga belajar titik. 1.2 pemilihan penyelenggara titik. 1.3 pemilihan ketua kejar usaha titik. 1.3.1 musyawarah titik. 1.3.2 ditunjuk. Jawaban yang benar yaitu bab 1 program usaha. 1.1 tahap persiapan program. 1.1.1 penerimaan warga belajar. 1.1.2 pemilihan penyelenggara. 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha. Musyawarah. B. Ditunjuk. Soal nomor 5 yaitu jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. 1. Bayu Maharani STTS. 2. R.M. Pratama, M.M. 3. Dr. Irfai Faturrahman SPD MPD. 4. Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin MPD. 5.
Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Penyelesaian. Cara penulisan gelar umumnya bisa di depan atau di belakang nama. Setiap singkatan gelar harus diawali dengan kapital dan diakhiri dengan tanda titik, kecuali untuk gelar profesi tertentu seperti dokter atau disingkat Dr. Koma digunakan setelah menulis nama, penyandang, dan dilanjutkan dengan singkatan gelar. Contoh, Asca Salsabila, S.M. Tanda titik digunakan pada gelar sebagai tanda hubung dengan singkatan gelar. Contoh, SDS, Sarjana Sastra. Untuk memisahkan satu gelar dengan gelar lainnya, digunakan tanda koma. Contoh, Vicky Iqbal, S, M, PD, 1. Bayu Maharani, STTS. Yang benar yaitu Bayu Maharani, STTS. 2. RTTM Pratama, M.M. Yang benar yaitu RTTM Pratama, M.M. 3. Dr. Irfai Faturrahman, SPD, MPD. Yang benar yaitu Dr. Irfai Faturrahman, S.PD, M.PD. 4. Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin, MPD. Yang benar yaitu Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin, M.PD. 5. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Yang benar yaitu Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, M.PD. Soal nomor 6 yaitu jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Penyelesaian. Tanda elipsis adalah tanda berupa 3 titik yang diapit spasi, menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan spasi akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik-titik. 2. Titik tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. Contoh, jadi kesimpulannya titik-titik, oh sudah saatnya istirahat. Tanda siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atau kesalahan atau kekurangan di dalam naskah. Contoh, ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Tanda siku juga digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses itu dalam kurung, perbedaannya dibicarakan dalam bab 2. Tanda siku, lihat halaman 35-38, tanda kurung, perlu dibentangkan di sini. Tanda kurung atau aturan penggunaan tanda kurung berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tanda kurung sebagai tambahan keterangan, tanda kurung digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam suatu kalimat. Contoh, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tanda kurung sebagai penjelasan, tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contoh, Raja Ampat dalam kurung salah satu kabupaten di Papua. Tanda kurung tutup. Merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Tanda kurung mengapit huruf atau angka. Dilansir dari PUEBI, daring, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contoh, kegiatan ekonomi meliputi tanda kurung A, produksi, tanda kurung B, distribusi, dan tanda kurung C, konsumsi. Soal nomor 7 yaitu jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Penjelasan. Penalaran induktif
Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, kemudian ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Contoh, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Kesimpulannya, semua buah berwarna hijau rasanya manis. Penalaran induktif menggunakan hubungan kausal, proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Contoh, penebangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Penalaran induktif generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, kemudian ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Contoh, 1. Buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. 2. Buah jambu berwarna hijau dan rasanya manis. Kesimpulannya, semua buah yang berwarna hijau rasanya manis. Penalaran induktif analogi. Metode menalar dengan membandingkan dua hal mempunyai sifat yang sama. Kita dapat menarik kesimpulan jika terdapat persamaan dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, penalaran analogi dapat diartikan sebagai proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan atau proses membandingkan dari dua peristiwa atau hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian ditariklah kesimpulan dari persamaannya tersebut. Contoh, klub Persija Jakarta mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka klub Persib Bandung akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. Soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Penyelesaian silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Sebagai para ahli logika menyebut silogisme adalah sebagai penyimpulan tidak langsung karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Silogisme menjadikan cara berpikir sistematis dan jelas. Hal ini dikarenakan silogisme memberikan ruang untuk berpikir kritis agar bisa membedakan argumen yang valid atau tidak. Contoh, premis mayor, jika hujan saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Konklusi, saya naik becak. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Penyelesaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Sementara menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Molinot dan kawan-kawan, konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi koordinatif agak berbeda dengan konjungsi lain karena fungsinya tak hanya menghubungkan klausa. Namun konjungsi ini juga dapat menghubungkan kata. Contohnya adalah dan, atau, dan tetapi. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frase, atau klausa yang dihubungkan. Contohnya, baik maupun tidak hanya, tetapi juga demikian, sehingga, entah, dan jangankan pun. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai satu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contoh, biarpun demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu, kemudian sesudah itu, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, tetapi, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebelum itu.
Soal nomor 10, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Penyelesaian wacana deskripsi, yaitu jenis wacana yang ditunjukkan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Ciri-ciri wacana deskripsi. 1. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. 2. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. 3. Ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci. 4. Digunakannya kata-kata yang bersifat evaluatif yang terlalu abstrak. 5. Umumnya menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu. Contoh wacana deskripsi. SMA Negeri 1 Sukabumi merupakan SMA tertua di kota Sukabumi. SMA Negeri 1 Sukabumi lahir pada bulan Oktober 1961. SMA Negeri 1 mempunyai jumlah murid kurang lebih 1.500 siswa dan mempunyai 4 lapangan, yaitu lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, dan lapangan badminton. Luas semansa kurang lebih 3 hektar dan memiliki 37 kelas serta 71 guru mata pelajaran. Semansa juga memiliki kantin yang begitu banyak. Ketika bel istirahat berbunyi, kantin di Semansa sangatlah ramai hingga siswa-siswi pun harus berdesak-desakan untuk membeli makanan. Kantin Semansa menjual bermacam-macam makanan seperti gorengan, mie ayam, jus, dan masih banyak lagi. Ketika kantin ini ramai, suasana pun menjadi sangat panas, berisik, dan kotor. Kantin ini di Semansa sungguh sempit, sedangkan muridnya sangatlah banyak, sehingga kantin ini pun menjadi hiruk-pikuk. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Ciri-ciri wacana eksposisi. 1. Data faktual, yaitu suatu kondisi yang benar-benar terjadi, ada, dan dapat bersifat historis tentang bagaimana suatu alat bekerja, bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan sebagainya. 2. Suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. 3. Fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Contoh wacana eksposisi, jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300-600 merupakan peristiwa kedua bagi American Airlines beberapa detik lepas landas dari Bandar Udara Internasional O'Hare, Chicago. Tiba-tiba mesin kiri lepas dari dudukannya, pilot tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot sekitar 5 ton. Pesawat mendarat dan menghujam tempat parkir kendaraan 31 detik, kemudian 271 penumpang pesawat tewas seketika. Kecelakaan lain menyangkut mesin copot dialami oleh pesawat kargo El Al milik Flag Carrier Israel, 4 Oktober 1992. Mesin nomor 4 atau yang paling ujung pada sayap kanan tiba-tiba lepas akibat 2 push pin atau baut kedudukan mesin lepas, disusul kemudian oleh mesin nomor 3, mendadak kehilangan 2 mesin, pilot tidak dapat mengendalikan pesawat dan menabrak gedung bertingkat di Amsterdam, Belanda. 4 awak tewas, berikut 47 penghuni flat yang ditabrak. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Contoh, akibat perkembangan perekonomian dan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi energi dalam negeri juga meningkat. Kebutuhan gas di Pulau Jawa pada tahun 2002 sebanyak 943 juta kaki kubik per hari. Tahun 2005 meningkat menjadi 1,136 mmCFD. Pada tahun 2010, kebutuhan gas di Pulau Jawa diperkirakan 2.252 mmCFD dan tahun 2015 sebanyak 3.441 mmCFD. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan yang diharapkan penuturnya. Terkadang wacana persuasi menggunakan alasan yang tidak rasional, misalnya iklan rayuan. Wacana narasi merupakan jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Ciri-ciri wacana narasi. 1. Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. 2. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi. Dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Contoh wacana narasi.
Kegiatan di sekolahku demikian padatnya. Setiap hari aku masuk pukul 7 agar tidak terlambat. Aku selalu bangun pukul setengah 5 setelah mandi. Aku pun sholat subuh, kemudian aku segera mengenakan seragam sekolah. Tak lupa aku lihat-lihat lagi buku yang harus aku bawa. Ya, sekedar mengecek apakah buku-buku yang aku bawa sudah sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu. Selanjutnya, aku makan pagi. Lalu kira-kira pukul 6 aku berangkat ke sekolah. Seperti biasanya, aku ke sekolah naik angkutan umum. Jarak rumah dengan sekolahku tidak jauh, sekitar 6 kilometer. Aku memang membiasakan berangkat pagi-pagi. Maklum, angkutan kota sering berhenti lama untuk mencari penumpang. Jika aku berangkat agak siang, wah bisa terlambat sampai di sekolah. Di sekolah, aku belajar selama kurang lebih 6 jam. Jam pelajaran berakhir pukul 12.45. Itu untuk hari-hari biasa. Hari Rabu aku pulang pukul 14.30 karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dulu. Khusus hari Jumat, aku biasa pulang lebih awal, yaitu pukul 11. Paragraf narasi di atas berisi sebuah fakta. Apabila dicermati, paragraf tersebut berisi urutan peristiwa berikut. Bangun pukul 4.30, mandi, sholat subuh, berpakaian, mengecek buku, makan pagi, berangkat sekolah, belajar di sekolah, pulang sekolah. Rangkaian peristiwa tersebut dialami oleh tokoh aku. Aku mengalami konflik dengan dirinya sendiri, yaitu kebiasaannya setiap hari.